Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Doa Harian Mustajab. Ini adalah channel yang kami dedikasikan untuk menyebarkan doa, berbagi harapan, dan berbagi kekuatan ruhani bagi siapa saja yang sedang diuji oleh Allah. Saudara-saudaraku, kehidupan dunia tidak pernah lepas dari ujian. Ada kalanya kita berada di atas, menikmati kelapangan, merasa senang, merasa tenang. Namun ada pula masa-masa di mana kita merasa rapuh, dompet kosong, utang menumpuk, pekerjaan tidak kunjung datang, bahkan tubuh terasa lelah, hati diliputi rasa cemas yang tidak berdaya. Pada titik seperti itu, seolah-olah dunia meninggalkan kita. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada orang yang benar-benar mengerti beratnya beban yang kita tanggung. Kesedihan yang berlarut-larut, ketakutan menghadapi masa depan, hingga rasa malu karena tak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Semua itu bisa membuat jiwa kita tertekan. Bahkan tidak sedikit yang merasa kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Disitulah Allah mengundang kita untuk kembali, bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk mengangkat dan menyelamatkan derajat kita. Allah tidak pernah menutup pintunya. Justru di saat kita paling lemah, di saat kita terjatuh paling dalam, paling tidak berdaya, di sanalah ada kasih sayang Allah yang bekerja sangat kuat. Rizki bisa datang bukan hanya dari kerja keras, tetapi dari jalan-jalan langit yang tidak pernah diduga-duga dan tidak terlihat oleh mata manusia. Lalu bagaimana cara kita mengetuk pintu-pintu langit itu? Apa saja amalan yang mampu menarik rizki dari arah yang tidak disangka-sangka? Dalam video ini, kami akan mengajak Anda untuk mempelajari dan mengamalkan beberapa cara spiritual yang telah terbukti dan diajarkan dalam Islam. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apakah Anda sedang mengalami kesulitan ekonomi? Apakah Anda sedang berada dalam kondisi tidak memiliki cadangan uang sama sekali? Jangan khawatir, jangan bersedih, jangan panik. Yakinlah bahwa Allah Maha memberi rizki. Berikut adalah beberapa langkah dahsyat yang bisa kita lakukan untuk menarik rizki melalui jalur langit. Yang pertama, kita harus mengamalkan tasbih malaikat. Amalan ini dikenal sebagai pembuka langit, sebuah zikir yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan amal. Rasulullah menekankan keutamaan kalimat ini. Apa kalimatnya, saudara-saudaraku? Kalimatnya adalah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Sekali lagi, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Mari kita hafalkan bersama-sama Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Saudara-saudaraku, tasbih ini sangat cocok diamalkan ketika hati sedang sempit, ketika pikiran terasa buntu, ketika kebutuhan hidup datang bertubi-tubi. Waktu terbaik mengamalkannya adalah di pagi hari. Waktu yang paling tepat untuk mengamalkannya adalah antara waktu fajar dan waktu subuh. Dalam suasana yang masih hening, sebelum aktivitas dunia dimulai, duduklah sejenak setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, jadi setelah sholat qobliyah subuh, duduk dulu, baca amalannya. Apa tadi amalannya? Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Baca sebanyak 100 kali. Ya, diulang-ulangi terus. Setiap hari diamalkan. Zikir ini mampu menghimpun energi ruhani yang sangat kuat. Zikir ini membangun koneksi spiritual dengan Allah dan para penduduk langit. Zikir ini mengundang turunnya rahmat serta pertolongan dari arah yang tidak terduga-duga. Telah banyak sekali testimoni, termasuk berbagai macam pengalaman pribadi
yang merasakan keajaiban rezeki yang datang secara tiba-tiba setelah mengamalkan amalan ini secara istiqomah. Ya, jadi silahkan diamalkan, semoga bisa merasakan keajaiban rezeki datang secara tiba-tiba setelah mengamalkan amalan ini secara istiqomah. Kemudian langkah yang kedua, saudara-saudaraku, kirimkan sinyal keberlimpahan dengan cara bersedekah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jadi rizki, harta, dan dunia itu perlu dipancing. Dan cara memancingnya adalah dengan cara bersedekah. Bersedekah bukan hanya sekedar berbagi harta, tetapi juga menyatakan kepada alam dan kepada diri kita sendiri bahwa kita percaya kepada keberlimpahan Allah. Ketika kita berbagi dalam keadaan lapang, itu adalah hal biasa. Namun ketika kita bersedekah di tengah kekurangan, itulah bukti keyakinan yang sejati. Misalnya, saat Anda hanya memiliki uang 20.000, Anda tetap memilih untuk mentraktir teman atau memberi kepada mereka yang membutuhkan, maka alam bawah sadar Anda akan merekam pesan bahwa Anda cukup. Aku cukup hidupnya. Aku mampu memberi kepada orang lain. Aku bisa bersedekah di saat tidak memiliki apa-apa. Nah, pesan positif ini akan dipancarkan dan kembali kepada Anda dalam bentuk energi positif dan rezeki yang mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka akan mendatangi Anda. Allah tidak akan menyia-nyiakan 1 rupiah pun yang Anda keluarkan dengan ikhlas. Justru Allah akan menggantinya berlipat-lipat ganda. Sebagaimana dijanjikan dalam Al-Quran, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Saudara-saudaraku, sedekah itu seperti menanam benih. Mungkin terlihat kecil, tapi percayalah, jika dilakukan rutin dan ikhlas, hasilnya akan melebihi ekspektasi kita. Sedekah juga menenangkan hati, menambah keberkahan waktu, dan membuka jalan-jalan baru dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, lalu cara yang ketiga untuk mendatangkan rezeki adalah dengan memperbanyak istighfar. Saudara-saudaraku, seringkali kita terhalang rezeki bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena dosa-dosa kita menjadi penghalang datangnya pertolongan Allah. Maka istighfar adalah pembersih jalan menuju rezeki. Allah sendiri yang berjanji dalam Al-Quran bahwa dengan memperbanyak istighfar, Dia akan menurunkan hujan, akan memperbanyak harta, akan memberikan keturunan, dan akan memperindah kehidupan kita. Istighfar adalah bentuk kembali, bentuk taubat, bentuk ketundukan kita sebagai seorang hamba. Jadi ucapkanlah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ucapkan sebanyak-banyaknya, ucapkan seterus-terusnya setiap hari. Utamanya adalah setelah sholat atau ketika hati sedang gundah. Jangan ragu untuk menangis dalam istighfar, karena air mata yang jatuh karena taubat memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Banyak sekali orang yang setelah memperbanyak istighfar, rezekinya menjadi lancar. Masalahnya menemukan solusi dan hidupnya menjadi lapang. Cobalah sendiri dan buktikan bagaimana Allah akan membuka jalannya untuk Anda. Kemudian langkah yang keempat untuk memancing rezeki adalah dengan menyambung silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya menjaga hubungan baik, tetapi juga merupakan salah satu sebab langsung dilapangkannya rezeki dan juga dipanjangkan umur. Di dalam Islam, silaturahmi memiliki kedudukan yang sangat mulia. Kadang hubungan yang renggang dengan saudara, sepupu, atau bahkan orang tua menjadi penghalang rezeki tanpa kita sadari. Maka mulailah kembali membuka komunikasi, kirim pesan sederhana, telepon, atau kunjungi jika memungkinkan. Tidak harus berbicara panjang, yang penting menunjukkan niat baik untuk menyambung hati. Silaturahmi juga membuka pintu-pintu kerjasama, membuka peluang baru, serta memperluas jaringan sosial yang bisa membawa rizki secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan dengan niat tulus karena Allah, silaturahmi menjadi ibadah yang berpahala besar. Jangan ditunda lagi. Ambillah handphone Anda setelah menonton video ini, hubungi salah satu orang yang sudah lama tidak Anda ajak bicara. Lalu lakukan ini sebagai langkah kecil untuk menuju ke lapangan hidup. Kemudian saudara-saudaraku, langkah yang kelima untuk memancing rizki adalah dengan menunaikan sholat duha.
Ya, jadi sholat duha adalah sholat istimewa yang secara khusus disebut oleh Rasulullah sebagai pengganti sedekah atas setiap persendian tubuh kita. Jadi setiap sendi dalam tubuh kita ini harus disedekahi, dan cara bersedekahnya adalah dengan sholat duha. Artinya jika kita menunaikan sholat duha, seolah-olah kita telah bersedekah sebanyak seluruh sendi yang ada di dalam tubuh kita. Coba hitung berapa sendi yang ada di dalam tubuh kita. Hitung sendiri, sangat banyak sekali persendiannya. Dan ketika kita sholat duha, maka kita dianggap telah bersedekah sebanyak jumlah sendi-sendi kita. Keutamaan sholat duha sangat erat kaitannya dengan rizki. Banyak orang yang merasakan bahwa setelah menjadikan sholat duha sebagai rutinitas, pintu-pintu kemudahan dan rizki terbuka lebar. Laksanakan 2 rakaat terlebih dahulu jika Anda baru memulainya, lalu tambahkan menjadi 4 atau lebih seiring waktu. Waktu terbaiknya adalah antara pukul 7 pagi sampai pukul 10.30 pagi, jam setengah 11 pagi. Ya, jadi sebelum memulai aktivitas harian, ambil waktu sejenak untuk berwudu, berdiri di hadapan Allah, niatkan sholat duha untuk memohon keberkahan dan kecukupan dari Allah. Jangan lupa setelah sholat panjatkan doa, ya, panjatkan doa sholat duha. Allahumma inna duha'a duhauka, wal baha'a bahauka, wal jamala jamaluka, sampai akhir. Ya, amalkan dengan istiqomah dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Rizki tidak selalu langsung terlihat dalam bentuk uang, tetapi juga bisa berbentuk kemudahan, bisa berbentuk kesehatan, bisa berbentuk kelapangan jiwa. Kemudian langkah yang terakhir saudara-saudaraku, berdoa dan bertawakallah sepenuh hati. Setelah melakukan segala upaya lahir dan batin, langkah terakhir yang paling penting adalah berdoa dengan sepenuh hati dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Doa bukan hanya permintaan, tetapi juga pengakuan akan ketergantungan total kita kepada Sang Pencipta. Berdoa adalah cara kita bermanja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dengan kalimat yang datang dari hati. Tidak perlu dengan bahasa yang rumit, tidak perlu harus dengan bahasa Arab. Cukup dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Tangisilah apa kebutuhanmu di hadapan Allah. Mintalah rizki, mintalah jalan keluar, mintalah ketenangan jiwa, dan mintalah apapun yang engkau butuhkan kepada Allah. Namun jangan lupa bahwa setelah berdoa, tugas kita adalah tawakal, menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Tidak mengeluh jika belum dikabulkan, tidak putus asa jika belum terlihat hasilnya, karena janji Allah itu pasti. Dalam Quran surat At-Tolak ayat 3 Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Doa yang terus menerus, bahkan diulang-ulang setiap hari, ini akan membentuk gelombang energi spiritual yang dahsyat. Teruslah mengetuk pintu langit, sebab tidak ada yang sia-sia dalam berdoa. Semua akan kembali kepada kita dalam bentuknya yang terbaik menurut Allah. Jadi saudara-saudaraku, mari kita amalkan dari sekarang. Sekarang ini saatnya kita tidak hanya mengetahui, tetapi juga melakukannya. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Jangan tunggu besok, jangan tunda sampai rizki benar-benar habis, baru kita mencari solusinya. Mulailah dari sekarang juga. Yang pertama, mengamalkan tasbih malaikat setiap pagi setelah sholat qobliyah subuh. Yang kedua, bersedekah. Meskipun nominalnya kecil, meskipun jumlahnya kecil, 2.000, 1.500 rupiah, yang penting niatnya tulus dan istiqomah. Yang ketiga, memperbanyak istighfar setiap hari, minimal 100 kali setiap hari. Yang keempat, bersilaturahmi, hubungi kerabat, sapa kembali yang sudah lama tidak bertegur sapa dengan kita. Yang kelima, jangan lupa sholat duha, minimal 2 rakaat setiap pagi. Dan yang terpenting, berdoalah dengan sepenuh hati dan tawakal total kepada Allah. Mari kita tutup video ini dengan doa, ya Allah, mudahkanlah urusan kami, bukakanlah pintu-pintu rizkimu, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.